Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Senang malam hari ini kita boleh ketemu lagi di dalam doa 10 malam menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa apa yang Yesus katakan untuk murid-murid supaya mereka itu tinggal di Yerusalem, sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya murid-murid ini mereka itu menjadi kuat dan mereka mampu bersaksi sampai ke seluruh dunia. Tetapi hal yang sangat menarik yang saya lihat di dalam Alkitab, setelah pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, mereka boleh menerima kuasa Tuhan. Mereka boleh mengalami pengurapan Tuhan. Maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perubahan yang terjadi di dalam keberadaan kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 mulai, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang keberadaan kehidupan jemaat Tuhan, orang percaya, rasul-rasul pada waktu itu, mereka adalah pengikut Yesus pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun. Dan kita tahu bersama pada waktu Yesus disalibkan, mereka mengalami keberadaan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Mereka seolah-olah tidak ada pegangan hidup. Mereka mundur dalam pelayanan. Mereka menjadi orang-orang yang takut dan mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka itu pengikut Yesus. Tapi puji Tuhan, dengan Roh Kudus turun di dalam hidup mereka. Mereka merasakan pengurapan Tuhan. Roh Kudus bekerja secara pribadi di dalam hidup mereka. Bahwa ternyata Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka itu bisa mengubahkan keberadaan kehidupan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu, saya terlalu percaya kalau Roh Kudus itu kita izinkan, dia memenuhi hidup kita, dia berkarya dalam hidup kita, dia memimpin langkah hidup kita, maka siapapun kita akan melihat perubahan yang dahsyat, yang besar, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita bersama. Kita lihat bersama perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya pada waktu itu, pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Katakan amin, saudara. Saudara, luar biasa. Roh Kudus membawa kehidupan anak-anak Tuhan di mana mereka itu ada perubahan, yaitu apa? Mereka cinta akan pengajaran rasul-rasul, yaitu apa? Cinta akan firman Tuhan. Mereka rindu senantiasa bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan. Tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah orang itu senang membaca Alkitab. Orang itu senang ada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Ingat, kitab Ibrani berkata apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang ada bersama-sama dengan orang kudus. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, mari kalau kita berkata kita orang Pantekosta, di mana kita senantiasa identik dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, maka tunjukkanlah
kita itu adalah orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. Cinta akan persekutuan bersama anak-anak Tuhan. Haleluya, siapapun kita. Kita yang tadinya jauh, kita yang tidak mau membaca Alkitab, kita yang tidak rindu bertemu dengan orang-orang percaya. Maka pada waktu Roh Kudus dicurahkan, keberadaan hidup kita diubahkan. Sehingga apa? Kita senang untuk senantiasa apa? Menyelidiki, membaca, dan mendengar. Serta melakukan akan firman Tuhan. Dan kita tetap setia untuk ada di jam-jam ibadah, bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan. Kemudian yang berikut, perubahan yang berikut yang terjadi ya, di dalam ayat yang ke-42 berkata begini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah orang yang tahu memperhatikan orang lain. Alkitab katakan ada perjamuan kasih. Mereka senantiasa memecahkan roti. Roti pada waktu itu adalah makanan pokok bagi keberadaan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Kalau kita makanan pokok kita yaitu saat ini nasi, saudara. Ya, dan mereka itu senantiasa apa? Membagi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang tidak hidup egois. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang senang memberi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang senantiasa mengasihi orang lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang tidak ingat dirinya sendiri saja, tetapi ingat orang lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia senantiasa tahu untuk melihat keberadaan orang yang ada di sekitarnya. Inilah perubahan yang luar biasa yang terjadi bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, Alkitab berkata bahwa mereka itu senang berdoa. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang Pantekosta. Berapa dalam kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa. Kita sendiri yang tahu. Tetapi satu hal, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita ini, maka kita rindu sekali untuk bercakap-cakap dengan pencipta kita. Kita rindu sekali untuk berkata-kata dengan kekasih jiwa kita, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka lihat perubahan yang terjadi. Mereka senang berdoa. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-43 berkata begini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang akan disertai dengan kuasa Tuhan. Siapapun kita, latar belakang pendidikan kita, keluarga kita, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus, maka lihat Alkitab berkata, ada mujizat, ada tanda ajaib, tanda heran yang akan senantiasa apa? Mengiringi perjalanan kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, luar biasa. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, membawa hidup kita untuk tetap ada di dalam kesatuan, unity. Ya, tidak terkotak-kotak, tidak terpecah-pecah, tetapi tetap bersatu sebagai anak Tuhan. Dan mereka senantiasa apa? Mereka senantiasa mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, untuk melihat keberadaan jemaat Tuhan yang lain. Siapapun kita rindu ada perubahan dalam hidup kita ini. Dan dengan kekuatan kemampuan kita tidak mampu. Kita harus minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka kita akan melihat ada perubahan yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang tadinya ogah-ogahan, malas untuk baca Alkitab, bersekutu, untuk kita peduli terhadap orang lain, untuk kita berdoa, untuk kita menyatakan kasih, untuk kita membagi, untuk kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, kita bersatu. Maka kalau kita memiliki Roh Kudus, lihat
akan ada perubahan yang membawa hidup kita di mana kita boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Sehingga Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang terakhir 47 berkata sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin saudara. Ini yang akan terjadi. Nama Tuhan dimuliakan senantiasa dan kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Rindulah untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya ada perubahan di dalam hidup kerohanian kita, supaya kita boleh melihat kebaikan dan janji Tuhan berlaku senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan ambil waktu untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh agar kita boleh melihat pekerjaan kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara Adrian maju ke depan. Puji nama Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia yang layak untuk kita sembah. Dia yang layak untuk kita agungkan. Dia Allah yang luar biasa, yang layak menerima segala pujian. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita siapkan hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
alamat, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Oh haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Tidak ada Allah lain di tempat ini yang kami sembah selain nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hosana bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik. Oh Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau tetap berkata Engkau Allah yang baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau sajalah yang layak menerima pujian. Engkaulah Tuhan yang semakin hari yang semakin besar, dan kami yang seharusnya semakin hari semakin kecil. Glory bagi nama-Mu, Kau Allah yang hebat dalam hidupku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sekali lagi kita katakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory, haleluya, puji nama Tuhan. Engkau yang layak disanjung dan dimuliakan. Engkau yang layak menerima segala pujian. Terima kasih Bapa yang baik atas selawatan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah melawat kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan yang mengalami tertutup jalan, mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh bersorak-sorak dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, Engkau berkati. Biarlah hikmat marifat daripada Tuhan, urapan yang baru, Engkau senantiasa tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami percaya kami telah menerima berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat rohani. Sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan akhiri ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.